Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Reformasi gereja di abad ke-16 menggaungkan salah satu doktrin, yaitu doktrin pemilihan atau predestinasi. Predestinasi sendiri adalah ajaran di mana keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu atau umat pilihan sebelum dunia ada, berdasarkan anugerah atau kasih karunia Allah semata, bukan karena apa yang manusia lakukan. Mungkin sudah banyak video-video yang memberitahu kita mengenai ayat-ayat yang mendukung tentang predestinasi ini. Namun, pada video kali ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian melihat dari sisi sejarah, yakni gereja mula-mula. Video ini dibuat untuk membuat kita, khususnya orang Reform, belajar akan sejarah gereja dan dapat menjawab akan serangan-serangan yang menuduh bahwa tidak ada ajaran predestinasi di masa gereja mula-mula. Bahkan, Reform sering dilabeli tidak mengikuti ajaran mula-mula dari gereja tidak apostolik, yang akhirnya mendapat serangan kepada inti ajaran predestinasi ini, di mana ajaran ini disebut buatan para reformator saja pada kala itu. Apakah itu Martin Luther maupun John Calvin. Untuk itu sangat penting kita melihat tulisan-tulisan beberapa bapak-bapak gereja yang dengan jelas memaparkan bahwa Tuhan memilih umat pilihan berdasarkan anugerah atau kasih karunia Allah semata, bukan karena perbuatan dari manusia itu sendiri. Berikut adalah beberapa tulisan-tulisan bapak-bapak gereja mengenai predestinasi. Ignatius of Antioch ditulis sekitar tahun 110. Dalam kalimatnya, dipredestinasi sebelum adanya zaman. Dalam intro salam pembukaan surat Ignatius kepada jemaat di Efesus, chapternya yang ke-0, beginilah kalimat fullnya. Ignatius, yang juga disebut Theophorus, kepada jemaat yang ada di Efesus, Asia, yang sepatutnya paling berbahagia, diberkati dalam kebesaran dan kepenuhan Allah Bapa yang dipredestinasi sejak sebelum ada zaman untuk kemuliaan yang abadi dan tidak dapat diubahkan, dipersatukan dan dipilih melalui kehendak Bapa dan Yesus Kristus Allah kita. Sukacita berlimpah melalui Yesus Kristus dan anugerahnya yang suci. Kita masuk ke bapa gereja yang populer di kalangan Kristen Ortodoks, Polycarp of Smyrna atau Polikarpus dari Smyrna, ditulis sekitar tahun 110 sampai 140. Dalam tulisannya chapter 1, Praise of the Philippians, terdapat kalimat mahkota orang-orang pilihan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu. Kita akan melihat kalimat fullnya. Aku sangat bersukacita bersamamu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kamu telah mengikuti teladan kasih sejati dan telah menemani seperti kamu mereka yang diikat dengan rantai perhiasan yang pantas dari orang-orang kudus
dan yang memang merupakan mahkota orang-orang pilihan Allah dan Tuhan kita yang sejati. Dan karena akar yang kuat dari imanmu yang dibicarakan di masa lalu bertahan sampai sekarang dan menghasilkan buah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena dosa-dosa kita menderita bahkan sampai mati, tetapi yang dibangkitkan Allah dari kematian setelah melepaskan ikatan kubur. Di dalam Dia, meskipun sekarang kamu tidak melihat Dia, kamu percaya, dan percaya bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Kedalamnya banyak keinginan untuk masuk, mengetahui bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu, tetapi oleh kehendak Allah melalui Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, kita akan berbicara tentang Clement of Rome atau Paus Clement pertama, yang juga sering disebut juga Santo Clement dari Roma. Beliau merupakan salah satu dari 3 Apostolic Fathers yang hidup sejaman dengan para rasul. Clement ditahbiskan oleh Rasul Petrus dan diketahui telah menjadi bagian dari gereja di Roma sejak akhir abad pertama. Nama Clement juga disebut-sebut oleh Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Filipi 4 ayat 3. Clement tercatat menulis surat pada jemaat di Korintus sebagai respon atas perselisihan penatua di Korintus. Dengan demikian, surat Clement merupakan salah satu dokumen Kristen tertua di luar Alkitab Perjanjian Baru. Karya Clement, jelas verified, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, First Epistle of Clement terkait perselisihan di Korintus. Lalu yang kedua, Second Epistle of Clemens, oleh para scholar dikategorikan sebagai kumpulan khotbah atau homili dari Clement. Sangat menarik jika kita juga mengkaji hal-hal yang bersifat secondary, selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab sebagai standar. Misal jika kita baca di surat 1 Clemens yang ke-32 ayat yang keempat, and so we having been called through His will in Christ Jesus are not justified through ourselves or through our own wisdom or understanding or piety or works which we wrought in holiness of heart, but through faith whereby the Almighty God justified all men that have been from the beginning, to whom be the glory forever and ever. Amen. Dalam translasi Google, mari kita terjemahkan, demikianlah kita yang dipanggil melalui kehendaknya di dalam Kristus, tidak dibenarkan melalui diri kita sendiri atau melalui kebijaksanaan kita sendiri atau pemahaman kita atau kesalehan kita atau usaha yang kita lakukan dengan kekudusan hati kita, tetapi karena iman di mana Allah telah membenarkan semua manusia sejak dari semula. Ini bukan tulisan Luther di tahun 1500, juga bukan tulisan John Calvin. Namun, selain tadi kita melihat juga predestinasi, kita juga lihat fondasi justification by faith telah dituliskan sejak zaman Bapak Gereja Perdana, sejaman para rasul. Nanti oleh Luther hal ini dipertajam dan disebut sola fide. Sekarang kita masuk ke Bapak Gereja yang banyak mempengaruhi pandangan para reformator. Agustinus dari Hippo, tahun 354 sampai 430. Juga dikenal sebagai Santo Agustinus, adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan barat dan filsafat barat.
Ia dipandang sebagai salah seorang bapak gereja terpenting dalam kekristenan barat karena tulisan-tulisannya pada era patriastik. Di antara karya-karyanya yang terpenting misalnya ada Kota Allah, City of God, dan juga Confessions, atau dalam bahasa Indonesia pengakuan-pengakuan. Agustinus mengajarkan bahwa Allah mengatur segala sesuatunya, namun tetap mempertahankan kebebasan manusia. Sebelum tahun 396, ia meyakini bahwa predestinasi didasarkan pada pra-pengetahuan atau foreknowledge Allah mengenai siapa individu yang akan percaya kepadanya, bahwa rahmat atau kasih karunia Allah adalah suatu ganjaran atas persetujuan manusia. Tapi belakangan dalam tanggapannya terhadap Pelagius, Agustinus mengatakan bahwa dosa kesombongan terkandung dalam anggapan bahwa kita adalah orang-orang yang memilih Allah, atau juga Allah yang memilih kita dalam pra-pengetahuannya karena sesuatu yang layak dalam diri kita, dan berpendapat bahwa anugerah Allah menyebabkan tindakan keimanan seseorang. Para akademisi berbeda pendapat dalam hal apakah ajaran Agustinus menyiratkan predestinasi ganda, yaitu keyakinan bahwa Allah telah memilih sejumlah orang untuk menerima kebinasaan, sementara yang lainnya menerima keselamatan. Para akademisi Katolik cenderung membantah kalau ia memegang pandangan seperti itu, sedangkan beberapa akademisi Protestan dan sekuler menyatakan bahwa Agustinus percaya akan predestinasi ganda. Beberapa teolog Protestan, misalnya Justo L. Gonzalez dan Bengt Hageland, menafsirkan kalau ajaran Agustinus mengimplikasikan bahwa kasih karunia atau anugerah adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh mereka yang ditentukan untuk menerima keselamatan, menyebabkan konversi atau pertobatan mereka dan menimbulkan ketekunan. Agustinus muncul ketika menafsirkan kitab Roma dan juga menyangga Pelagius di tahun 360 sampai 419. Agustinus condong kepada paham predestinasi ganda, bahwa iman seseorang adalah efek dari pilihan Allah. Pendapat ini menjadi tegas karena tidak setuju dengan doktrin hamartologi dari Pelagius, bahwa manusia tidak lahir dengan status berdosa. Yang menarik, awalnya Agustinus tidak percaya bahwa Tuhan memutuskan untuk mengutuk seseorang, namun mereka yang tidak dipilih akan tetap berada dalam dosanya sehingga layak untuk dihukum. Pada awalnya, predestinasi Agustinus adalah predestinasi yang bisa dibilang predestinasi yang moderat. Dapat dilihat dari bukunya yang berjudul On Free Choice of the Will. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menentukan takdir seseorang, tanda kutip takdir seseorang yang ia tahu akan percaya dan meresponi panggilannya. Tuhan memilih orang yang telah ia kenal. Demikian rumusan Agustinus pada awalnya. Namun, 2 tahun setelah pernyataan ini, Agustinus menafsirkan ulang Roma 8 ayat 29 dan menyimpulkan secara berbeda. Tuhan yang memilih secara aktif dan anugerah selalu menang dari keinginan manusia. Dalam komentari Agustinus atas kitab Roma yang dicetak dan diterjemahkan oleh Paula Fredriksen, Landes Augustine on Romans, tahun 1982. Selain itu, kita dapat lihat dalam Lecture or Tractates on the Gospel according to Saint John, Tractates 45 sampai 49, chapter 10, poin 22 sampai 42, part yang ke-6. Dan mereka tidak akan pernah binasa. Kamu mungkin mendengar nada seolah-olah dia telah berkata kepada mereka, kamu akan binasa untuk selama-lamanya, karena kamu bukan dari domba-dombaku.
Tidak ada yang akan mengambilnya dari tanganku. Berikan perhatian yang lebih besar lagi pada ini. Apa yang diberikan Bapakku kepadaku lebih besar dari semuanya. Apa yang bisa dilakukan serigala? Apa yang bisa dilakukan pencuri dan perampok? Mereka tidak menghancurkan siapapun kecuali mereka yang dipredestinasikan untuk dibinasakan. Tetapi tentang domba-domba itu yang Rasul katakan, Tuhan mengenal mereka sebagai miliknya. Dan siapa yang Dia ketahui sebelumnya, mereka juga dipredestinasikan, ditentukan. Dan siapa yang Dia predestinasikan, Dia tentukan, mereka juga Dia panggil. Dan siapa yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan siapa yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Tidak ada domba yang seperti ini yang ditangkap serigala atau pencuri yang mencuri atau yang dibunuh perampok. Pengajaran atau traktat tentang Injil Yohanes, traktat 45 sampai 49 bab 10 poin 22 sampai 42 partnya yang ke-6. Perhatikan kalimat yang di bold. Agustinus katakan, "They destroy none but those predestinate to destruction." Mereka tidak menghancurkan apapun kecuali mereka, yakni para serigala, pencuri dan perampok yang dipredestinasikan untuk dibinasakan. Mari kita lihat sumber lainnya, yakni di City of God, buku yang kedua, chapter yang ke-10. Berikut adalah kutipan dalam bahasa Inggrisnya. But the devils whom these men repute gods are content that even iniquities they are guiltless of should be ascribed to them, so long as they may entangle men's minds in the mess of these opinions and draw them on along with themselves to their predestinate punishment. Hukuman yang telah dipredestinasikan. Perhatikan kata yang di bold tersebut. Predestinate punishment. Hukuman yang telah dipredestinasikan. Sumber yang lain lagi dalam buku Christian Classic Israel Library, Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, Volume 3 pada chapter 100 halaman 589 berjudul The Will of God is Never Defeated. How much is done that is contrary to His will. Judulnya Will of God ya, bukan human will. Karena bicara predestinasi, artinya tidak bicara kehendak manusia, melainkan otoritas Allah. Perkataan Agustinus, untuk penghukuman orang-orang yang dalam keadilannya Dia tetapkan untuk penghukuman, dan untuk keselamatan orang-orang yang dalam belas kasihannya Dia tetapkan untuk beri kasih karunia. Jadi, pandangan Agustinus di sini secara clear terbagi menjadi dua objek, yaitu yang pertama, yang telah Allah predestinasikan untuk dihukum atau binasa. Lalu yang kedua, yang telah Allah predestinasikan untuk diberi anugerah atau keselamatan. Bila kita melihat fenomena gereja pada saat ini, beberapa gereja sulit menerima konsep predestinasi ini. Padahal konsep predestinasi ini yang mencangkup doktrin keselamatan yang digaungkan oleh Agustinus pada saat melawan konsep Pelagianisme. Pelagianisme dikutuk pada tahun 416 dan 418 dalam konsili Kartago. Pengutukan-pengutukan ini secara ringkas disahkan dalam konsili Efesus tahun 431. Pengutukan ini dilakukan di dalam konsili ekumenis yang notabene-nya bukan sekelas lokal. Itu merupakan keputusan tetap gereja semesta. Artinya, keputusan dalam konsili 431
mengikat semua gereja semesta. Tidak seperti konsili lokal, sebatas wilayah tertentu atau provinsi tertentu. Jadi, mengatakan ajaran Agustinus sebatas di Roma, ya nggak tepat. Melainkan itu adalah keputusan konsili ekumenis. Soteriologi dari Agustinus menjadi dasar gereja dalam melawan ajaran bidat Pelagianisme. Maka Pelagius menjadi bidat bagi semua gereja, tidak sebatas gereja Roma saja. Maka itu, para reformator bukan membuat suatu ajaran yang baru, melainkan mengembalikan ajaran yang sesuai dengan Alkitab dan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Hal ini dapat kita lihat dari banyak ajaran keselamatan dari Agustinus yang dipakai oleh para reformator seperti Martin Luther dan John Calvin. Lantas, apakah ajaran Agustinus sama dengan reformator, khususnya dalam hal ini adalah John Calvin? Sama, identik, atau persis banget? Ya tidak, karena mereka semua memiliki pergumulan masing-masing pada zamannya masing-masing. Tetapi, ajaran mereka tidak saling bertentangan atau kontradiksi antara satu dengan lainnya. Sebab prinsip dasarnya dan fondasinya sama, yakni kedaulatan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.